yang ditenggarai bodong atau investasi ilegal itu ada daftarnya di OJK. Nah, silakan lihat di website kita, misalnya apalah, nanti dicek, oh ternyata ada nih. Nah, si website itu kita minta teman-teman Kominfo untuk melakukan blokir. Tapi kalau misalnya ternyata sudah ada korban apa, teman-teman kepolisian lah yang turun tangan mengusut kalau misalnya mereka melaporkan lah. Karena kalau kayak begini kan kadang-kadang orang nggak mau lapor, satu malu, dua nggak mau susah gitu. Itu tadi lebih banyak fokus merekrut orang ya, tokoh masyarakat, dan satu lagi nih, nggak ada risiko. Taruh uang di saya, nggak ada risiko, hasilnya besar. Oh itu yang sering tuh, resikonya nol lah udah. Padahal nggak beresiko ya Pak. Nah itu nggak mungkin juga. Terus kemudian satu lagi, masalah legalitas, nggak jelas juga tuh perusahaannya di mana. Mungkin ada juga yang jelasnya perusahaannya di sini, tapi nanti mungkin perjanjiannya nggak jelas, apalah macam-macam. Nah, itu yang makanya yang aku bilang tadi, cek masalah legalitas, masalah logis enggak. Banyak sih ya ciri-ciri investasi bodong. Misalnya nih, satu, menjanjikan keuntungan yang di luar hal umum lah, misalnya kayak tadi 10% per bulan. Nah, satu. Terus kemudian juga kadang lebih banyak fokus ke merekrut anggota, tapi nggak ada barang atau jasa yang ditawarkan. Pokoknya rekrut aja, rekrut. Nah kayak gitu. Kemudian terkadang juga menampilkan tokoh-tokoh tertentu untuk menarik masyarakat gabung. Gitu. Dulu mungkin Mbak Desta pernah dengar ya, yang namanya PT Kisar. Kisar itu investasi pertanian, dan ternyata ya sudah gagal. Tapi mereka tuh awal-awalnya modusnya gitu, menawarkan dengan tokoh-tokoh tertentu, foto misalnya nih, misal sama artis ada orang gitu datang, ya? Orang datang kebut dia di foto, itu dijadiin itu. Kemudian juga artis-artis. Nah, kalau mencegah sih kita ada fungsi yang namanya sosialisasi dan edukasi. Kita jelaskan tuh mana investasi yang oke, maksudnya nggak bodong, apa tuh kayak gimana. Kemudian juga bagaimana sosialisasinya, bisa tatap muka, virtual, atau bahkan melalui media sosial kita. OJK Indonesia tuh sering tuh posting misalnya ciri-ciri investasi yang legal seperti apa. Nah itu ada di sana juga. Apalagi ya. Dan kemudian nih, kalau terkait pemberantasannya, kita ada semacam forum yang namanya Satgas Waspada Investasi. Nah itu anggotanya siapa? Ada 12 kementerian dan lembaga. Misalnya ada OJK, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada. Nah itu wadah itu gunanya apa? Kita melakukan deteksi terhadap investasi yang ditenggarai bodong. Nah nanti kita kalau perlu kita panggil nih perusahaannya, terus kita tanya ini gimana pola kerjanya, terus kemudian perizinannya kayak gimana. Nah kalau dapat tawaran gini, kalau dapat tawaran itu, satu, dicek dulu. Kita selalu bilang 2L ya, legal dan logis. Nah misalnya ada tawaran nih, PT Antah Berantah menawarkan 10% per bulan. Dicek dulu PT Antah Berantah di perusahaan apa, terus ada di mana, terus izinnya apa. Nah kayak gitu. Nah kemudian logisnya yang ditawarin, misalnya nih tawarin 10% per bulan. Nah tapi pada saat yang bersamaan deposito BPR misalnya cuma 6,25 setahun. Terus mungkin bank umum lebih rendah dari itu misalnya.
Tapi dia kok berani 10% per bulan loh, berarti kan setahun 120%. Berarti kita naruh sekarang Betul. bisa untung banyak gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu harus dicek. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.